Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 3 orang, di mana saya Aidia Mosli selaku moderator dan 2 rekan saya sebagai pemateri, di mana pemateri pertama yaitu Mutia Magfira Barakati dan pemateri kedua yaitu Juliana Fahmi. Di video kali ini kami akan menjelaskan soal tentang net present value. Soal net present value untuk menilai kelayakan investasi. Anda diminta layak tidaknya untuk investasi pada sebuah proyek yang membutuhkan investasi atau pengeluaran sebesar 100 juta. Jadi Anda berinvestasi sebesar 100 juta. Proyek tersebut akan memberikan pemasukan atau cash flow pada akhir tahun ke-1 yaitu 30 juta, tahun ke-2 30 juta, tahun ke-3 dan tahun ke-4 juga 30 juta rupiah. Biaya modal atau cost capital project adalah 9% atau R-nya 9%. Jadi cash flow pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu 30 juta rupiah dan R-nya 9%. Menurut Anda, dengan menggunakan metode NPV, apakah proyek tersebut layak dibiayai? Proyek tersebut diterima jika nilai NPV lebih besar dari 0. Dan proyek tersebut ditolak jika nilai NPV lebih kecil dari 0. Nah, kita menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara dengan formula seperti ini. Teman-teman lihat di sini formula manualnya yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N. Present value yaitu nilai saat ini, future value nilai yang akan datang, R-nya tingkat bunga atau diskonto, dan N-nya lama periode. Nah, sekarang kita akan menjawab soalnya menggunakan cara pertama. Ini cara pertamanya. Jadi investasinya atau pengeluarannya adalah 100 juta rupiah. Kalau min 100 juta rupiah. Min 100 juta rupiah. Nah, kalau di Excel kadang kita tidak menggunakan tanda min di depan untuk minus, tapi kita menggunakan tanda kurung yang artinya min. Jadi 100 juta ini adalah min 100 juta rupiah. Nah, cash flow pada akhir tahun pertama kita dapat 30 juta rupiah yang ada di soal ini. Jadi untuk cash flow-nya dari tahun pertama hingga keempat sama 30 juta. Kita ketik di sini. 30 juta. Dan R-nya 9%. Sekarang kita akan cari nilai present value dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun keempat. Kita cari present value tahun pertama menggunakan formula manual di samping ini. Jadi untuk present value pada tahun pertama itu sama dengan 30 juta, kita klik di sini, dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah R-nya 9%, tutup kurung, dipangkatkan 1. Kenapa 1? Karena lama periodenya yaitu 1 tahun. Setelah itu kita enter. Nah, jadi kita dapat present value pada tahun pertama yaitu 27.522.936 rupiah. Berikutnya kita cari cash flow pada tahun kedua. Jadi sama dengan kita klik 30 juta pada tahun kedua dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah R-nya 9% dipangkatkan 2. Kenapa 2?
karena kita sudah 2 tahun berinvestasi. Enter. Nah, present value pada tahun kedua itu kita dapatnya sebesar Rp25.250.400. Untuk cara ketiga juga sama seperti cara pertama dan kedua, cara hitungnya itu kita klik 30 juta pada tahun ketiga sama dengan 30 juta dibagi dalam kurung 1 ditambahkan R-nya 9%, tutup kurung dipangkatkan 3, karena kita sudah 3 tahun berinvestasi atau sudah 3 kali berinvestasi. Enter. Nah, kita mendapatkan nilai present value untuk tahun ketiga yaitu Rp23.165.504. Untuk cara keempat juga sama, cara perhitungannya sama dengan klik bagi dalam kurung 1 ditambah dengan R-nya 9%, tutup kurung dipangkatkan 4. Enter. Nah, inilah nilai present value dari keempat cash flow. Selanjutnya kita akan kurangi, karena ini penerimaan kita dan ini pengeluaran kita, maka kita akan mencari nilai dari net present value. Jadi net present value yaitu untuk mencari nilai net present value yaitu present value dikurangi dengan investasi. Jadi sama dengan sum buka kurung, kita blok dari present value tahun pertama hingga ke investasi, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat min Rp2.808.404. Kalau kita lihat, berarti project ini tidak layak ya, karena nilai present value-nya lebih kecil daripada 0. Karena min Rp2.808.400 ini itu lebih kecil dari 0. Jadi nanti kita coba cek menggunakan cara kedua ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pemateri kedua. Selanjutnya kita masuk cara kedua. Di sini kita akan menggunakan formula fungsi MPV yang sudah disediakan dalam Excel. Langsung saja kita cari di sini investasi atau pengeluaran kita sebesar 100 juta dan CNS cash flow-nya 30 juta dari tahun pertama sampai tahun keempat, yaitu 30 juta. Jadi di sini kita cari nilai total present value-nya. Jadi sama dengan NPV buka kurung, nilai rate-nya adalah 9%, nilai value-nya adalah dari value pertama sampai value keempat atau tahun pertama sampai tahun keempat. Di sini kita blok saja dari tahun pertama sampai tahun keempat. Tutup kurung, bentar. Jadi total present value-nya adalah Rp97.191.596. Selanjutnya kita cari nilai net present value-nya. Sama dengan total present value dikurangi dengan pengeluaran kita sebesar 100 juta rupiah. Di sini saya pakai tambah karena investasi atau pengeluaran kita sudah min 100 juta rupiah. Jadi
Nilai net present value-nya min Rp2.808.404. Bisa dilihat di sini cara pertama maupun cara kedua nilainya sama. Jadi net present value-nya Rp2.808.404. Berdasarkan perhitungan kelayakan investasi dengan menggunakan metode net present value di atas, di mana nilai NPV lebih kecil dari 0, yaitu min Rp2.808.404 lebih kecil dari 0, maka rencana investasi pada proyek tersebut ditolak atau tidak layak. Ditolak atau tidak layak karena nilai present value-nya didapat min Rp2.804.404. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai soal net present value dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video kami.